Padahal mah nggak seberapa bu uangnya. Jadi YouTuber itu paling satu hari itu cuma berapa? 1.000, jangan tidak percaya. 1.000 rupiah. Jadi bukan dikira. Yang kedua untuk planning. Tuh, maka dari itu Bapak harapkan yaitu ayo rekan-rekan kita semuanya duduk bersama di sini, kita belajar bersama ini, ya. Kita Ibu dan Bapak, dimanapun Ibu dan Bapak kalau ada seleksi atau apa diskusi apapun masih yang ditanya ini nanti ya. Profil belajar Pancasila. Jadi kalau mau unjuk rasa tanda kutip ini bukan memprovokatori ya, tapi ingin menyampaikan informasi yang efektif. Jadi kalau forum operator, forum honorer atau apapun namanya, saya tidak pernah menggunakan itu sekali. tugas daripada Bapak Asbari dan yang diikuti oleh yang terhormat yaitu Bapak Ibu Dewan Guru beserta KPU ini sudah sudi ya menghadiri undangan untuk kesuksesan teman kita yaitu seleksi calon kepala sekolah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya tentunya yaitu sampai umatnya sampai akhir dengan Bapak Kepala Bapak Pengawas dan Bapak Ketua Panitia. Mohon izin kiranya saya itu berbicara di sini bukan kepala sekolah tapi sebagai perwakilan dari Bapak Kepala, dan mohon doanya bahwa Bapak kita Pak Dede itu hari ini tidak bisa hadir, itu dalam keadaan sakit, itu maaf aja, mohon maaf nih BAB-nya gitu ya terganggu, mudah-mudahan cepat disembuhkan. Karena kalau sudah BAB itu lainnya tuh organ tubuh semua itu ada pengaruhnya. Jadi gangguan beliau, maka dari itu mengamanatkan kepada saya itu Pak Mul silakanlah dilanjutkan acara rekan kita, mudah-mudahan sukses. Insya Allah Pak saya lanjutkan. Gitu. Dan makanya di sini saya mohon izin Bapak nih, Bapak Pengawas sama Pak As, ini selaku kedua mohon izin ini. Saya di sini bukan kepala tapi selaku penyambung lidah beliau itu. Bapak Ibu yang saya hormati, membuka sedikit tentang sejarah daripada workshop. Workshop itu adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap guru. Ya Pak ya, kalau nggak salah gitu. Kalau nggak workshop, kita itu nggak bisa apa-apa. Kita itu nggak bisa apa-apa. Apalagi sekarang di era digital. Saya yakin. Dan saya ngaku, saya itu kalah dengan anak saya di bidang IT. IT saya kalah dengan anak saya. Bapak Ibu juga sama. Maka dari itu, ayolah kita duduk bersama itu. Ya, kita mengadakan suatu kegiatan atau action yang dibina langsung oleh Bapak Pengawas kita. Jadi itu. Jadi tahun 88 sampai 89 saya posisi sebagai CPNS tapi aktif di MGP, sehingga pada saat naik ke golongan 2C saya itu tidak bisa mengusulkan, yaitu ada penghargaan karena banyak sertifikat, saya itu langsung ke 2C gitu Bapak Ibu. Dan mohon sedikit Pak, saya lapor juga Pak untuk ini kegiatan rekan kita. Alhamdulillah untuk rekan kita ini udah mulai bikin YouTube juga, yaitu kegiatan pembelajaran sudah mulai bergeliat. Ya, saya bangga ini. Dulu Pak Ade gitu yang aktif, sekarang udah mulai pada ikut bergerak. Gitu.
pada video YouTube tentang pembelajaran. Kalau saya baru ikaran saja, saya udah punya ini video tapi sifatnya ikaran buat anak murid saja. Karena belum pede saya itu. Nanti kalau udah bagus, nanti insya Allah saya buat juga YouTube-nya. Sampai ke guru honorer juga, Pak, udah mulai membuat video pembelajaran. Itu adalah suatu kegiatan yang sifatnya wajib diikuti oleh Bapak Ibu guru. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya mohon dengan sangat, ayolah kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini, yaitu kegiatan IHT atau in-house training. Ini daripada kegiatan salah satu kewajiban dari CKS ini yang dengan tema peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan media. Nah, ini kata umum kalau udah media nih, media pembelajaran Google Workspace for Education. Nah, di sini sudah mulai, yaitu salah satu media pembelajarannya. Jadi hari ini kita akan diajar tentang Google Workspace atau yaitu singkatannya GW. Nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Adam Starman MPD. Beliau janjinya jam 10. Jadi maka dari itu di SMP 1 nanti yaitu ada semacam produk. Setelah kita dilatih oleh tutor ini, kita ada produk yaitu tentang GW ini, nanti harus dilaporkan ke Pak As sebagai bukti bahwa Pak As ini telah melaksanakan kewajibannya yaitu CKS ya, untuk melaksanakan IHT atau in-house training yang kedua, OJP yang kedua, on-job training. Tuh, maka dari itu Bapak harapkan yaitu ayo rekan-rekan kita semuanya duduk bersama di sini, kita belajar bersama ini ya. Kita akan mendapatkan ilmu tentang media pembelajaran dan tadi juga Ibu pembawa acara atau Ibu hostnya ini ada iming-imingnya, yaitu mendapatkan sertifikat. Itu satu semacam yang lebih. Maka itu Bapak Ibu, yuk kita ikuti secara maksimal, kita laporkan gitu. Ya, nanti akan ada ilmunya yang bisa kita manfaatkan. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pembuka kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan sukses dan tepat jam 8.59 menit. Insya Allah acara ini resmi saya buka. Terima kasih untuk Bapak Mas Pembina, Bapak Ketua dan rekan-rekan peserta. Mohon maaf, itulah pengantar dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyono yang sudah membuka sekaligus memberikan sambutan di acara IHT di dalam rangka OJP 2 dari Cakep Bapak Asdari Sumaryanto SPD. Betul sekali yang disampaikan oleh Bapak Mulyono bahwa IHT ini sangat penting Bapak Ibu untuk pengembangan diri, apalagi tugas kita sebagai guru itu tidak terlepas dari yang namanya kodrat zaman. Kalau kita nggak ikutin zaman, kita terlindas. Nanti kita malah kalah dengan anak murid kita. Jadi yang selanjutnya acara yang keempat yaitu sambutan sekaligus mohon bimbingannya Pak dari Bapak Pengawas Pembina Bapak Didik Tasdik Fatah SPD MSI. Pada beliau kami persilakan. Supaya efektif, saya ingin menggunakan media karena materi ini disampaikan harusnya 4 jam. Saya akan singkat 30 menit saja. Setuju ya? Saya ditunggu di Bandara Waringin 2. Bandara Waringin 2. Harusnya dari jam 8 di sini harus sudah on. Karena waktu Indonesia masih seperti dulu, waktu Indonesia barat gitu ya. Apa-apa lah, pasti ada yang dikorbankan. Kalau ada
Ya. Kalau ada Tes. Jadi kalau waktu Indonesia masih barat, iraha bae. S12. S12. S1. S1 Kalau masih dipegang berarti masih di sini aja gitu. Tes 1 ya, tes. Akhirnya ketemu juga kan kalau mau berusaha. Memang seperti itulah hidup. Jangan pernah menyerah sebelum tujuan tercapai. Mari kita cari solusi-solusi ya sedapat mungkin efektif. Oke. Sambil menunggu teman saya membantu menampilkan media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah la haula wala quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina haqqo haqqo wa arina batila wa arina ijtinaba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati Pak Nur, Wakil Kepala Sekolah, calon kepala sekolah kita Pak Jody, semoga sukses semuanya, dan ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak yang saya hormati, saya sedang penuh jadwal. Salah satu yang saya prioritaskan adalah kegiatan seperti ini, karena ini adalah buah dari pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan atau oleh pemerintah melalui program seleksi atau iklan calon kepala sekolah. Dan mungkin Pak Asbari ini angkatan yang kedua G30. Kami sudah melahirkan kemarin G20. Kemudian sekarang G30 yang 30 Pak Asbari ya. Gerakan Dan selesai nanti Desember masuk 2022 siap ditugaskan menjadi Ahkoda. cuma dipotong 30. Semoga ibu dan bapak kebersamaan hari ini menginspirasi dan menggerakkan, terutama untuk komunitas sekolah di mana kita melakukan pengabdian, baik yang ASN maupun calon ASN. Mana yang calon ASN? Angkat tangan. Nah, besok lusa sudah mulai pemberkasan untuk PNS 3K ya, yang lulus ya. Dan yang belum lulus siap-siap untuk format berikutnya. Kami melalui PGRI sudah berusaha dengan cara bagaimana supaya sistem seleksi yang kemarin itu adalah ditiadakan saja. Karena pengabdian yang selama ini dilakukan oleh para calon ASN itu sudah cukup membuktikan, asal kepala sekolah dan pengawas pembina memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan memang bekerja dengan baik dan benar sebagai guru non-ASN. Kalau tanpa itu, setuju ya? Setujunya lemah. Jadi inginnya seleksi saja. Kalau seleksi siap bersaing dengan yang lulusan baru lulus, tapi mereka sudah mengantongi skor 500 sebelum seleksi. Nah, portofolio apa? Sertifikat. Karena undang-undang mengatakan itu. Guru adalah lulusan pendidikan S1 ke pendidikan dan memiliki sertifikat pendidik. Lah Anda melamar tidak pakai sertifikat, mau jual apa? Misalnya
Itu yang membuat pemerintah itu tidak bisa sepenuhnya memenuhi tuntutan dari semua guru. Kan ada undang-undang. Jadi kalau DPR juga memperjuangkan menyalahkan pemerintah, nanya pada dirinya, dia yang membuat undang-undang kok. Jadi kalau mau unjuk rasa tanda kutip, ini bukan memprovokatori ya, tapi ingin menyampaikan informasi yang efektif. Jadi kalau forum operator, forum honorer atau apapun namanya, saya tidak pernah menggunakan itu sebenarnya. Ya jangan ke eksekutif aja gitu loh, kepada lembaga legislatif yang mereka memproduksi dasar hukum. Eksekutif hanya menjalankan hukum, kan gitu dalam pelajaran PPKN. Jadi harus dua-duanya yang dipengaruhi. Oke, kegiatan hari ini adalah kegiatan yang saya karena tadi saya sampaikan ini adalah dua dari pembinaan yang selama ini sudah dilakukan. Pak Asbari ini angkatan kedua yang boleh jadi ini terakhir, karena ke depan itu milik ibu dan bapak. Seleksinya bukan seperti Pak Asbari lagi melalui diklat cakep yang diawali dengan seleksi portofolio oleh kantor dinas pendidikan. Geleng-geleng. Nah, sudah gitu lahirlah dari 53 itu 33 kalau nggak salah ya, 33 juga, lalu diserahkan aja ke LP2KS itu diseleksi substansi. Substansi itu artinya tes kemampuan kepemimpinan sebagai calon kepala sekolah. Dapat dipastikan kalau tidak pernah membantu pekerjaan kepala sekolah di sekolah, tidak punya dedikasi, tidak punya inisiatif dan prakasa selama di sekolah, tidak akan lulus dan tidak akan dinyatakan layak mengikuti diklat. Lahirlah 3 guru. Itu dulu. Ini yang terakhir nih, Om Asbari. Berikutnya ibu dan bapak harus mengikuti ketika ingin berkarir. Berkarir itu banyak, bukan hanya kepala sekolah aja. Bisa jadi pindah tugas jadi guru SMK, mau jadi kepala sekolah di SMA, SMK. SMK-nya ada sekolah MEA, ada sekolah teknik gitu ya. Terserah lah. Itu bisa. Mau jadi pengawas bisa. Asal mengikuti program guru penggerak. Nah, catat itu. Di sini sudah ada yang sedang mengikuti, mudah-mudahan lulus Bu Budia ya. Ini akan awali lah. Jadi nanti tidak ada lagi rekrutmen calon kepala sekolah, calon pengawas kalau bukan dari guru penggerak. Tadi agar dapat sertifikat juga, sebenarnya akibat saja dari kebersamaan ibu dan bapak dalam mengikuti kegiatan pengembangan diri. Salah satu pengembangan diri adalah in-house training. Kita harus bersyukur Pak Asbari menjadi calon kepala sekolah yang salah satu tugasnya harus memberi contoh kepada semua warga sekolah ke depan. Dan sekarang ini merupakan kegiatan rutin seperti ini yang dikelola oleh kepala sekolah. Ini sekarang kepala sekolah, tapi bisa mengelola seperti ini. Itu maksudnya. Jadi in-house training itu adalah pengembangan diri di lingkungan sekolah yang dikoordinasikan oleh kepala sekolah. Ini model, dan ini harus betul-betul menjadi program utama, program unggulan dari setiap sekolah. Nanti dalam sekolah penggerak itu judulnya itu komite pembelajaran ya Bu Sudiha ya. Komite pembelajaran itu terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, pengawas pembina, fasilitator, pengajar diklat, guru penggerak. Minimal di sekolah ini ada 3 orang guru penggerak, pasti akan mendapat fasilitas program sekolah penggerak. Nah, ayo siapa 2 lagi minimal. Tidak terbatas mau yang ASN maupun non ASN, mau masih 3A, 3B, apalagi sudah 4B.
Part B pensiunnya masih 20 tahun lagi, masih 15 tahun lagi, kok nggak ikutan? Berarti dipertanyakan bisa. Tidak ada persyaratan S2, tidak ada ya. Maksimal 50 tahun kan gitu. Supaya bisa dikontrak oleh negara 2 periode, 2 kali 5 tahun itu maksudnya. Ya. Ini saya sajikan untuk membantu Pak Asbari punya portofolio bahwa Dinas Pendidikan, saya atas nama Kepala Dinas, Kepala Bidang, dorongan ini 2 materi sebenarnya Pak. Jadi materi kebijakan PTN terbatas dan pemanfaatan media. Wah, anak itu bangga dan akan tumbuh motivasi dalam dirinya. Saya ingin seperti mama, keren, IT-nya. Inginkah performa kita di hadapan anak kita lemah di bidang IT? Jangan dong. Padahal mereka tahu kita ibu dan bapaknya udah dulu. Ini yang saya maksud. Ya kan? Saya belajar gini misalnya anak belum sekolah masih TK. Anak bah, di download dulu bah itunya gitu. Oh saya nggak ngerti, anak udah ngerti download dulu. Ini kan computational thinking sebenarnya. Minggu depan saya akan menyelenggarakan webinar tentang computational thinking. Ya, udah Bapak ikut ya. Ini nggak akan saya jelaskan, nanti Pak Asbari bagi saja materinya. Ya, tapi akan saya poin-poin tersendiri saja. Ini masih kita pandemi, ini menjadi prinsip yang penting dalam kebijakan PTN. Tidak ada lagi jadwalan. Hari ini, minggu ini saya masuk hanya 2 hari saja ke sekolah. Ada yang begitu? Itu masih jahiliyah berarti. Masih keliru berat gitu. Nanti saya tayangkan juga peraturan disiplin PNS. Khusus guru di sini yang ASN, termasuk tenaga administrasi yang ASN, raportnya SKP-nya ada di tangan saya. Karena kemarin kan PLT itu tidak punya kewenangan untuk membuat SKP. Kalau Ibu Rizka 1 semester nilainya dari Keramat 2, 1 semester terakhir di sini di Kurikulum 1 itu nanti dari 1 tahun. Kebetulan dua-duanya saya pernah sembilannya jadi no problem. Bisa. Ya. Sekarang PTN terbatas karena apa? Karena memang masih harus hati-hati dengan fluktuasi pandemi. Tapi pesannya adalah tingkatkan intensitas kehadiran siswa di sekolah. Jadi jadwalnya tidak fit untuk 1 semester, bahkan kalau perlu 2 minggu sekali direview. Kalau minggu ini anak 2 kali sehari dalam belajar tatap muka di sekolah dengan waktunya yang hanya berapa menit? 30 menit misalnya, nah itu terbatas. Nah, minggu depannya diubah menjadi 3 kali atau 4 kali begitu, atau volume durasi jamnya yang ditambah. Paham maksudnya? Ini masih ada waktu sampai nanti menjelang pelaksanaan penilaian akhir semester jadi. Jadi jangan HS baik gitu anak tuh. Bahkan ada anak yang saking semangatnya, jadwalnya jam 10, jam 6 sudah berangkat dari sekolah, ngumpulnya di depan Indomaret. Dan saya dengar salah 12-nya, salah 30-nya itu minggu depan Kurikulum 1. Kok tahu dari mana tadi? Ya dari Polsek lah, dari Babinsa lah. Kenapa? Karena anak dari rumahnya itu udah berangkat, padahal jadwalnya jam 10 bisa dari rumah, tapi dari rumah berangkat. Kok bisa terjadi begitu? Bisa karena sekolah tidak mengomunikasikan jadwal kepada orang tua. Salah satu strategi yang efektif untuk pembelajaran yang sip-sipan sekarang ini, jelaskan pada orang tua. Kan dulu waktu PPDB minta nomor WA, alat komunikasi yang efektif untuk jadi orang tua itu tahu tidak tiap hari anaknya ke sekolah. Pada hari dia harus ke sekolah, jam berapa dia harus pergi. Jangan jadwal jam 10, jam 6 udah pergi. Nah, kalaupun terpaksa begitu karena bareng dengan temannya, mungkin satu kendaraan gitu ya, atau punya teman, pastikan anak itu tidak di tempat-tempat umum yang mencolok. Mencolok itu ya kelihatan sekali itu anak SMP mana. Lebih baik kalau memungkinkan ya udah tabung aja suruh masuk ke lingkungan sekolah yang luas di sini di dalam daripada di luar. Ini kesiswaan agar berkoneksi dengan baik.
Ya, prinsipnya adalah kesehatan dan keselamatan yang paling utama. Pembelajarannya silakan tersekali ibu. Ingat, ibu dan bapak tidak diberi beban mencapai kurikulum. Target kurikulum itu terserah ibu dan bapak. Termasuk besok ketika membuat soal itu hanya ala kadarnya saja kalau sifatnya kognitif, karena penilaian akhir semester ganjil yang sifatnya tes tidak terlalu disarankan untuk menjadi nilai raport. Garis bawah itu. Yang disarankan menjadi nilai raport adalah nilai portofolio walaupun hanya 1 dalam 1 semester. Jadi begitu fleksibelnya anak dengan irama yang dimilikinya, dia bisa berhasil. Apalagi jangan saya dengar nanti di sini ada yang tidak naik kelas gara-gara nggak mengumpulkan nilai. Ini sebenarnya gurunya yang nggak connect dengan zamannya. Saya sedang menangani salah seorang guru MS, katanya sih istri kepala dinas, saya panggil hari ini sore. Karena apa? Ternyata ada 5 anak yang tidak diberi nilai dan menyebabkan anak tidak dinyatakan naik atau tidak naik gara-gara pelajaran seni budayanya kosong, tidak ada nilai. Saya akan panggil sejauh apa dia sudah melakukan bermanfaat pada anak. Gitu. Dan itu bukan di Keramat 1. Kalau di Keramat 1 mungkin kalau nggak sempat saya deteksi hampir terjadi juga, karena ingin mempertahankan kekerenan. Nggak ada sekolah keren pada zaman pandemi itu, sama aja, benar nggak? Nah, itu yang saya maksud pesan dari dinas. Ini adalah undang-undangnya, hati-hati dan bapak. Setiap warga negara, anak itu warga negara, berhak menerima layanan. Ada pengawas sekolah, ada kepala sekolah, ada calon kepala sekolah, ada biaya operasional sekolah, ada bangunan sekolah, ada menteri pendidikan. Untuk siapa? Karena ada siapa? Ada peserta didik. Di sini sama sekali hilang semua siswa. Adakah bapak dan ibu di sini? Jadi kita hari di sini komitmen sama, satu frekuensi untuk melayani peserta didik apapun adanya. Maka jangan sampai urusan pribadi, urusan keluarga menjadi sebab Anda tidak melayani peserta didik. Apalagi ASN punya gaji, punya tunjangan. Tanggung jawabannya bagaimana kalau nggak dikeluarkan keringatnya? Paham maksudnya? Saya nggak usah bacakan apa undang-undangnya, PP 53 2010, ini semua ada. Kuncinya udah bapak keberhasilan PTMT ini. Mudah-mudahan Januari 2022 sudah normal. Ini bocoran dari tim Satgas COVID, saya masuk di dalamnya. Karena vaksinasinya aja belum selesai. Dan udah vaksinasi selesai, nanti pandeminya juga rendah. Kita masih level 3 secara administratif, tapi pada dasarnya sudah mulai normal. Tapi tetap anak tunjukkan sebagai sekolah itu sebagai pusat kebudayaan yang memberi contoh pada masyarakat. Kita menjaga protokol kesehatan. Jadi salah satu kunci sukses untuk pembelajaran pada masa pandemi adalah komunikasikan dengan orang tua. Pelibatan pihak orang tua dan masyarakat satu syarat mutlak. Ibu dan bapak bikin RPP, RPP-nya jangan dipegang sendiri, serahkan pada orang tua dalam bentuk skenario. Jelaskan hari ini jadwalnya apa, anak jam berapa harus ke sekolah, jam berapa belajar mandiri di rumah, apa bahannya, yaitu modul misalnya. Kan gitu. Kalau itu nggak dijelaskan, bingung orang tua. Ngapain saya di rumah? Karena nggak tahu apa yang dilakukan, karena gurunya nggak connect. Jadi RPP zaman pandemi harus dikomunikasikan pada orang tua. Sebelum anak didatangkan ke sekolah, justru mereka dulu yang dihadirkan, diberi penjelasan secara teknis. Gitu. Di sini sudah beberapa kali yang gurunya juga nggak hadir ke sini. Kapan sampai informasi dari dinas atau dari pengawas misalnya gitu. Misal, kalau sudah sekarang hadir semua ya Pak Askari ya? Hadir semua ya? Nanti daftar hadirnya saya scan. Ya. Nah ini coba. Ya. Memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Bermakna itu artinya berguna.
dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, bukan textbook thinking. Sekarang sudah sampai bab 2, nak, besok bab 3, itu sudah jadul. Dari 5 bab itu ambil satu intisari materi yang kira-kira itu yang menjadi mewakili untuk proyek anak akhir semester. Dan itulah nilainya. Sekali lagi, kalau besok ada penilaian akhir semester tes, mau CBT, mau DUK, mau daring, mau luring, mau tatap muka, mau dijauh, intinya itu tes kognitif. Kognitif itu tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar untuk memberi justifikasi anak. Di sini loh anak seperti ini kemampuannya, tidak. Harus utuh ya, sikap, pengetahuan, tampilan, gitu. Dan soalnya nanti berdasarkan kisi-kisi yang dikembangkan oleh MGMP, tapi dikembangkan oleh guru bebas di sini sesuai dengan prinsip KTSP. Kurikulum terserah satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum terserah sampai. Ini dalam kisi-kisi soalnya 40, di sini mah 10 aja, boleh tidak? Boleh. Ini mah pilihan ganda, saya mah ubah menjadi biar menarik, menjodohkan, boleh? Boleh. Inilah makna pembelajaran dan pendidikan paradigma baru. Inilah kebebasan bagi ibu dan bapak sebagai penilai. Permendikbud nomor 50 tahun 2015, ya, 56 2015, baca, ya. Jadi nanti silahkan ibu dan bapak pelajari lebih spesifik ya dengan arah master. Saya punya program di tanggal 19 November ini itu menghadirkan para Google Master, para guru penggerak untuk melakukan lomba karya di lingkungan dinas itu. Dan para guru penggerak termasuk beliau ini akan diundang di Nabila nanti untuk mendapat apresiasi dari Bu Nakil. Saya mudah-mudahan yang lainnya juga. Ya. Saya tidak akan. Nah ini SKL yang sekarang akan kita kembangkan itu, ibu dan bapak, dimanapun ibu dan bapak kalau ada seleksi atau apa diskusi apapun, pasti yang ditanya ini nanti ya. Profil pelajar Pancasila. Ya, jadi beda lagi, tapi ini yang akan dikembangkan terus ya. Bernalar kritis. Kalau mengajar berbasis bab, mau kritis bagaimana? Keterampilan abad 21 itu C4 sekarang sudah ditambah dengan cek yang kelima. Apa yang cek yang kelima? Tadi saya sudah sebutkan. Ibu masih ingat apa yang cek yang kelima yang tadi saya sebutkan, Bu? Belum. Cek yang kelimanya apa? Kan C4 itu critical thinking and problem solving, creativity and innovation, collaboration, communication, dan IT. Kan gitu ya? C4 tuh. Itu yang bermakna itu yang sekarang. Karena apa? Anak hidup di zaman digital sekarang. Kalau gurunya ngajar secara konvensional, nggak menyiapkan anak hidup di zamannya. Maksudnya bermakna itu. Kok pesen galau-galau aja sekarang tinggal klik Android datang sendiri, COD lagi. Kalau COD itu istilah-istilah hidup di zaman digital. Anak bapak, anak ibu pesan sesuatu online, tiba-tiba anaknya sedang kuliah, kebetulan nasib sial, ibu dan bapak ada di rumah. Halo, Bapak, ya COD, betul kan hatinya. Wah, gua sih. Lamun di COD orang ketempuhan yang perlu ada. Mending laman 50.000 gitu atau 20.000. Orang anu, nah tapi sih kan ini sih kita. Nah, ya ini kenyataan ini. Loh, maksud saya gini. Kita belajar yang bisa aja, mudah dulu, jangan terlalu tinggi ya belajar nanti dengan Pak Adam, dengan Pak Ade itu. Pak Ade besok bersama saya di Keramat 2 dan di Tirta Yasa sudah beberapa kali di TV. Saya tahu Pak Ade punya kemampuan dan jauh lebih dulu daripada Pak Ade kita bahkan sebenarnya. Cuma pimpinan di sini tidak ngerti bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di sini. Harus kata himpun dalam konteks pendidikan. Paham maksudnya? Jadi ini spesifik. Kalau kita klik Mbak Google, segala informasi kan ada ya. Dari yang terang benderang, dari yang wah segala macam ada. Bahkan di Facebook itu
luar biasa itu. Kalau ibu dan bapak tidak menyeleksi, wah udah anak itu mendapat informasi yang belum waktunya bahkan. Paham maksudnya ya? Nah, makanya ada Google Workplace for Education. Disitulah tempat kita berkreasi khusus untuk mengarahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran apapun, ya. Nah, perbaiki kualitas pembelajaran, ya. Manfaatkan sumber belajar yang berserakan secara online. Sumber belajar yang berserakan secara online. Tuh, kontainer itu. YouTuber yang selalu mengeksplor karya-karya konten tentang mata pelajaran yang diambil. Kemudian Bapak belajar kepada itu YouTube. Kalau sudah YouTube, ya itu dunia yang membaca, bukan hanya. Tapi saya ingin di sini bulan ini sudah punya channel YouTube sendiri, Pak. Kemarin di hari Sabtu bersama dengan Pak Suwarno di Kramat 3 dan Pak Dede ngobrol dengan saya tentang website sekolah. Udah Pak. Sudah aktif? Udah. Pertanyaannya siapa yang isi website itu? Itu gak capek. Nah ini nih. Jadi semua guru, RPP-nya, soalnya, medianya, karya siswanya semua disimpan di situ dengan rapinya Pak ya. Dan itu dipantau oleh pemirsa seluruh dunia. Itulah zaman seniki Kang. Jadi nggak buku tebel lagi kayak gitu, enggak lah. Dan saya kalau sebagai asesor aplikasi sekolah juga tidak parasmanan 8 standar di Ambuan masih bawa fotokopi. Enggak. Tinggal masuk ke Google Drive sekolah atau website sekolah. Maka di sana guru sudah bukan guru goblok ya, pelan-pelan. Artinya ayo semuanya berbasis website. Gitu Bu. Media pembelajaran salah satu alternatif pemecahan masalah untuk pembelajaran bermakna. Menarik. Anak itu akan lebih cepat memahami kalau dibawa nuansanya menyenangkan pembelajarannya, menarik. Jangankan anak nenek-neneknya aja senang kalau lihat gambar itu. Mau ngantuk juga lihat lagi, menarik tampilan yang ada animasinya, ada transisinya. Hal-hal ini kata-kata yang sebenarnya berbasis IT dalam PPP ya. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi dasar saja. Nanti uraikan secara adab, secara lebih rinci oleh para guru yang ada di sini yang punya kemampuan, atau teman guru di luar sana didatangkan ke sini untuk saling menguatkan. Guru sharing, guru berbagi ya. Ibu dan Bapak, selamat melanjutkan in-house training. Saya sudah menyampaikan materi ini selama 4 jam hari ini di sini ceritanya, dan maknanya akan dilanjutkan oleh Ibu dan Bapak, dikembangkan secara adat masing-masing sesuai dengan irama dan perkembangan masing-masing. Ini psikologi banget ya, perkembangan masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan Mas Nadiem yang disebut dengan merdeka belajar. Siapa yang belajar? Jawab dong, siapa yang belajar? Semua yang ingin hidup masih bertahan di dunia dan ingin bahagia di akhirat harus belajar. Kalau ini nah itulah makanya kita tidak boleh berhenti. Ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kalau tersinggung memang tugas pengawas terus menyinggung, tapi tujuannya positif. Tujuannya positif ya. Yang mau berubah silakan berubah. Yang tidak mau berubah silakan berhenti saja, supaya tidak mengganggu yang lain. Karena ada sesuatu itu yang namanya virus ya, virus seperti apa? Corona itu virus benar, sangat cepat mempengaruhi yang lain. Virus yang harus disebarkan adalah virus kebaikan. Apa namanya? Spirit ya, seperti gini nih. Salam sehat. Belum bisa jawab ya? Belum Pak. Belum sehat. Karena sudah ketemu dengan panitia hari ini, kalau dibilang salam sehat, maka jawabannya adalah tetap bahagia, bugar dan produktif. Coba jawab.
tetap bahagia. Bahagia itu ada di hati, walaupun nggak punya uang, walaupun saya kasih beli cair, walaupun tunda dipotong, tetap bahagia, bersyukur ya. Tetap bahagia. Bahagia ini sangat senyum, jangan bahagia nggak sesuai. Bahagia, bugar itu cenghar, walaupun lagi sakit gigi nggak apa-apa. Bugar ya. Dan produktif itu selalu menghasilkan sesuatu yang bermakna. Oke, salam sehat, bahagia, bugar,